Ya, natural awareness ya, dimana kita selalu diam bukan hasil disiplin tapi sifat dasar yang tak bisa hilang. Kesadaran ya biasanya sering dilakukan butuh atensi, butuh pengamatan, butuh effort ya. Kalau di situ masih duduk di situ masih ada jarak. Ada jarak kesadaran yang disadari, masih ada dua kondisi. Padahal kesadaran sejati, kesadaran murni, kesadaran yang menyadari dirinya sendiri. Kalau sudah lewat fase menyadari dengan usaha sobat ya, tanpa harus mengarahkan pandangan batin untuk selalu sadar, tanpa ada keinginan untuk sadar, karena ada keinginan untuk sadar adalah sisa gerak pikiran yang disebut kesadaran menyelam ke dalam dan keluar dengan sendirinya. Itulah cara, yaitu benar-benar cara kesadaran bekerja secara alami, tanpa ada pengarah, tanpa ada penonton, tanpa ada pengamat. Itulah natural awareness, di mana diam bukan hasil disiplin tapi sifat dasar yang tak bisa hilang, sifat dari kesadaran itu sendiri. Ya, tingkat kesadaran memang berlevel-level, dari diarahkan, diberi atensi, digerakkan, diamati, dicahayai. Itu masih sisi kesadaran di lingkaran paling luar. Kalau udah duduk di kesadaran murni, nggak ada apapun, dan diri ini pun lenyap, nggak ada nama, nggak ada apapun. Karena kesadaran itu sendiri yang menyadari dirinya. Dan tubuh ini hanya sebagai medium. Jika tubuh masih punya peran, punya andil, ya ada keinginan, ada mengontrol kesadaran itu masih jauh di kesadaran murni, karena masih ada keterlibatan di luar kesadaran itu sendiri. Kesadaran murni, kesadaran yang menyadari dirinya sendiri. Ya, semua proses perjalanan menuju kesadaran semua melewati sisi paling luar. Tapi lama-kelamaan ya kita akan dikasih pemahaman menuju ke kesadaran murni. Akhirnya tubuh hanyalah tubuh sebagai peranti tanpa ada pengkondisian, pengaturan, pengontrolan. Biarlah kesadaran itu yang menggerakkan dirinya sendiri. Biarlah kesadaran itu yang menyadari dirinya sendiri, tanpa ada interaksi pikiran, rasa, keinginan, bahkan kontrol itu sendiri. Jika sobat sudah duduk di kesadaran murni, pasti sudah memahami. Jika belum, ya belajar melepaskan kontrol diri, biar apa adanya, karena yang mempunyai semua itu gerak, rasa, apapun itu geraknya kesadaran, bukan geraknya keinginan. Jika masih gerak keinginan, masih di luar kesadaran. Makin dalam kita menyelam ke dalam diri,
Ya proses awal memang gitu. Melepas lapis demi lapis sampai menemukan kesadaran diri samudra, ya di tengah samudra yang paling dalam. Enggak terpicu oleh gelombang, rasa-rasa permukaan. Rasa-rasa permukaan biasanya kalau di laut itu gelombangnya, tapi di aplikasi tubuh semua ya unsur tubuh itu riak gelombangnya. Sedangkan tubuh itu sendiri di dalam kesadaran yang mengendalikan, yang menggerakkan, yang mengatur, yang bisa nafas ini, ya gerak kesadaran itu sendiri tanpa ada kontrol, tanpa ada keinginan. Makin bening ya makin bening secara dimensi tubuh ini, baik pikiran, rasa dan perasaan. Bening jasad ini makin duduk, ya makin duduk di kedalaman samudra, ya di kesadaran murni. Boleh enggak harus patah arang sobat, ya semua dalam perjalanan. Kalau sobat sudah menemukan kesadaran murni, tinggal kita ya memberi, ya membiarkan biar kesadaran ini menggerakkan tubuh. Secara realita semua gerak kesadaran. Cuma kadang-kadang kita udah selalu sering dididik harus untuk mengontrol, mengondisikan, mengarahkan. Itu intervensi dan menjauhkan tubuh ini dari kesadaran. Kalau tubuh udah jauh dengan kesadaran, otomatis banyak, ya karena tubuh ini bagian dari kesadaran, akhirnya membeku, ya membeku, terpisah dari airnya ya. Kalau udah terpisah dari airnya, sakit demi sakit, rasa demi rasa, sensasi apapun di dalam tubuh, karena si tubuh itu sendiri sobat pisahkan dengan asalnya. Itu awal mula orang merasa sakit, menjadi sakit, bahkan terpuruk secara realita. Biarkan membaur dengan laut luasnya, dan andai kata membeku, secepatnya sobat mencairkan, biar menyatu di kesadaran murni samudra luasnya. Tak ada jarak, tak ada apa. Secara alami itulah kesadaran.